Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Egg Identifier atau kelompok identifikasi telur akan menjelaskan sedikit materi yang kita udah buat dan menampilkan aplikasi sederhana yang sudah kita buat. Oke. Anggota kami ada dua, yaitu saya, Rehan Khalif Afzal, dan Wildan Alfiansyah. Latar belakang. Telur adalah salah satu jenis makanan yang sering dimakan oleh orang-orang karena harganya murah dan gizi yang tinggi. Namun, tidak semua telur yang dijual di pasaran aman untuk dimakan. Banyak orang yang masih kesulitan untuk mengetahui telur yang baik dari yang sudah buruk, terutama hanya dengan melihat dari luar saja. Minimnya pemahaman mengenai ciri-ciri telur yang aman dikonsumsi bisa menimbulkan bahaya kesehatan, seperti keracunan makanan. Sebagai solusi, diperlukan sebuah sistem yang bisa membantu orang dalam mengenali kualitas telur dengan mudah dan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah menciptakan aplikasi Egg Identifier sebagai solusi yang berbasis teknologi. Alasan kami memilih tema itu yang pertama, telur merupakan bahan pangan sehari-hari yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Terus banyak juga orang yang masih ragu dalam menentukan apakah telur masih layak dikonsumsi atau tidak. Setelah itu, proses identifikasi telur dapat diterapkan menggunakan logika sederhana berbasis aturan. Tema ini cocok untuk menerapkan metode forward chaining dalam sistem pakar. Aplikasi ini bersifat edukatif dan bermanfaat secara langsung bagi pengguna. Apa itu metode forward chaining? Forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta awal berupa ciri-ciri fisik telur, kemudian diproses menggunakan aturan rule untuk menghasilkan kesimpulan. Pada sistem kita, fakta yang digunakan itu meliputi satu, warna telur. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, sistem akan menyimpulkan telur tidak layak dikonsumsi. Metode forward chaining ini mempermudah pengguna dalam mengetahui kualitas telur secara cepat dan objektif berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Dan di atas ini ada sedikit logika forward chaining, bisa dilihat kalau warnanya bersih, baunya tidak berbau, teksturnya keras dan bentuknya normal, maka hasilnya itu layak dan dikonsumsi dan bagus. Dan di sini nanti kita bakal menampilkan gambar dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu membantu pengguna dalam mengidentifikasi telur yang layak dan tidak layak dikonsumsi. Kedua, menerapkan metode forward chaining dalam sistem berbasis web. Tiga, memberikan solusi teknologi sederhana untuk permasalahan pangan. Empat, menjadi sarana pembelajaran dalam pengembangan aplikasi web dan logika sistem. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam menentukan kualitas telur. Kedua, mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi telur yang tidak layak. Ketiga, memberikan informasi pendukung berupa update harga telur. Keempat, membantu pengguna mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kemudian yang terakhir ada menjadi contoh penerapan sistem pakar sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya menampilkan tampilan. Silahkan. Oke, sebelum kita
Oke, sebelum kita ke aplikasi, saya mau menunjukkan sedikit eh, database yang kita pakai. Yang pertama itu ada di History. History itu ntar kita bakal menampilkan eh, tanggal hasil hasil dan tanggal dan lain-lainnya. Terus juga ada user. User itu nanti di saat kita memasukkan memasukkan apa namanya username dan password. Oke, lanjut kita ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awal eh, aplikasi kita. Kalau kita belum punya akun, kita akan klik di sini daftar isi, daftar yang harus diisi dan kita harus buat misalkan Haryono, passwordnya 123 salah 12345 daftar dan itu nanti ada pop up yang menampilkan pendaftaran berhasil dan silakan login. Oke, kita akan login di sini. Tadi namanya Haryono, passwordnya 12345 dan kita masuk ke aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi sederhana yang dimana di header ini ada tulisan Egg Identifier, yaitu aplikasi yang kita buat. Di sini juga ada beranda, ada logout juga. Oke, di sini kita ada dua fitur. Yang pertama itu fitur identifikasi telur. Yang kedua update harga telur. Nah, oke, pertama-tama kita masuk dulu ke update harga telur. Di update harga telur ini kita menampilkan tanggal dan data dari harga-harga ini kita dapat diperbarui langsung dari internet. Jadi ini adalah harga-harga yang kita dapat dari internet. Nah, terus kita langsung masuk ke intinya yaitu identifikasi telur. Di sini ada form. Form itu akan menunjukkan eh, jenis telur, warna cakang telur, terus bau telur dan lain-lain. Oke, pertama misalkan kita beli telur ayam, lalu warna telur ayam tersebut misalkan bersih, terus bau telur itu tidak berbau, warna cangkangnya itu tekstur cangkangnya itu keras dan bentuknya itu misalkan normal, lalu kita pencet proses identifikasi, maka akan muncul hasil identifikasinya, yaitu telur ini bagus dan layak dikonsumsi. Nah, jika telurnya itu misalkan warnanya kotor, baunya tidak berbau, lalu cangkangnya misalkan agak retak, lalu ininya bulat, kita proses, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk telur ayam. Selanjutnya ada juga telur bisa telur bebek, telur puyuh. Nah, jika ini telur bebek kita coba dulu ya. So, tidak berbau, keras. Nah, sini akan menghasilkan hasil identifikasinya juga. Ntar gambarnya juga akan berubah sesuai dengan telur apa yang kita identifikasi. eh Oke, eh, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit. Ini kita akan logout dulu. Oke, kita akan menjelaskan lagi. Kita akan menjelaskan lagi. Di sini kita menggunakan yang seperti tadi saya bilang, logika forward chaining yang sederhananya itu yaitu ini. Terus ada beberapa juga untuk di identifikasi PHP. Sebentar. Nih, oh ini dulu indeks dulu. Indeks itu seperti ini codingannya. Terus untuk update harganya kita ngambil dari internet ini di sini kita menggunakan API URL yaitu share Google nih dari sini responnya dari sini. Oke, kita akan lanjut ke PPT-nya. Kesimpulannya, berdasarkan perkembangan dan pengujian aplikasi, dapat disimpulkan bahwa Egg Identifier efektif dalam membantu pengguna untuk dengan mudah dan efektif mengidentifikasi telur yang layak atau tidak layak untuk dimakan.
Metode forward chaining berhasil digunakan dalam menentukan keputusan berdasarkan karakteristik telur yang dimasukkan. Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh dalam penerapan sistem pakar yang berbasis web. Sekian presentasi dari kelompok Egg Identifier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.